Film diawali dengan diperlihatkannya seorang operator proyektor bioskop bernama Paul yang sedang mengurus pemutaran sebuah film. Lalu tiba-tiba seluruh listrik mati yang menyebabkan seluruh area bioskop menjadi sangat gelap. Awalnya ia mengira pulsa token telah habis, tapi ternyata tidak. Paul lalu berkeliling bioskop untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu tiba-tiba lampu darurat menyala. Di sini, Paul menemukan bahwa seluruh orang di bioskop telah menghilang dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Lalu, seorang satpam bioskop yang sedang memegang senter muncul dan bergabung dengan Paul. Saat mereka sedang berjalan ke dalam ruangan yang gelap, tiba-tiba senter Paul mati. Dan ketika sudah menyala kembali, tiba-tiba si satpam itu telah menghilang. Paul lalu melihat sesosok bayangan yang bentuknya seperti manusia. Lalu bayangan itu menyerangnya. Lalu adegan pun berpindah kepada seorang wanita bernama Rosemary yang sedang berada di rumah sakit. Dan di sana semua orang juga menghilang secara tiba-tiba. Di sini Rosemary sedang mencari bayinya yang juga hilang. Lalu adegan pun berpindah lagi kepada seorang pria bernama Luke yang merupakan seorang reporter televisi. Dan di sini dia juga menemukan semua orang di kota telah menghilang. Lalu Luke berkata di dalam hatinya, "Wah, ini gua lagi di prank sama Atta Halilintar nih. Dia pasti mau ngasih kejutan ulang tahun nih ke gua." Tapi ternyata tidak. Oke, lanjut. Luke melihat hanya pakaian yang tergeletak di jalanan dan mobil-mobil tanpa pengendara. 72 jam kemudian, Luke yang sedang mencari persediaan makanan dan mobil yang bisa digunakan bertemu dengan seorang pria yang koreknya telah habis. Pria ini meminta senter kepada Luke. Tetapi karena Luke juga membutuhkan senternya, ia pun mengabaikan pria tersebut. Pria tersebut kemudian dikejar oleh sebuah bayangan. Dan ketika bayangan itu menangkapnya, tiba-tiba ia menghilang. For your information nih, walaupun suasananya sangat gelap, tapi sebenarnya ini masih jam 11 pagi. Dan setiap harinya matahari terbit hanya sebentar. Tidak seperti biasanya. Oke, lanjut. Di sini, Luke kemudian menemukan sebuah bar yang lampunya masih menyala dan ia pun masuk ke dalamnya. Bar ini satu-satunya bangunan yang listriknya masih menyala. Ternyata ini disebabkan generator yang bar ini punya. Di sini, Luke bertemu dengan seorang anak kecil bernama James yang ternyata ibunya bekerja sebagai bartender di bar ini. James kemudian bercerita bahwa ibunya pergi ke gereja untuk menolong seseorang. Tapi ibunya tidak pulang-pulang, kayak Bang Toib. Lalu tiba-tiba Rosemary datang dan masuk ke bar ini untuk mencari bayinya. Di sini awalnya mereka bertiga tidak percaya satu sama lain. Tapi tidak lama setelah itu mereka pun akrab. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang minta tolong dari luar bar. Luke awalnya enggan menolong orang tersebut, namun karena dipaksa oleh Rosemary dan juga James, akhirnya Luke pun mau menolongnya. Luke kemudian pergi mencari sumber suara tersebut dan menemukan seorang pria yang sedang terluka parah di tempat pemberhentian bus. Dan ternyata pria tersebut adalah Paul. Saat hendak membawa Paul ke bar, mereka tiba-tiba dikejar oleh para bayangan. Tapi alhamdulillahnya, mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam bar. Dari sini kita tahu bahwa satu-satunya cara agar kita tidak ditangkap oleh bayangan ini adalah dengan cahaya. Oke, lanjut. Lalu Paul bercerita, ketika senternya mati, ia tiba-tiba diserang oleh sebuah bayangan. Lalu ia dibawa ke sebuah tempat hingga pada akhirnya senternya nyala kembali. Dan bayangannya pun lalu pergi. Setelah sadar, Paul menemukan dirinya sedang tergeletak di jalanan. Ia kemudian pergi ke tempat pemberhentian bus yang lampunya masih menyala. Dan dari situ ia teriak meminta tolong. Lalu Luke, James, dan juga Mary bercerita tentang bagaimana mereka bisa selamat ketika lampu pertama kali padam.
Pertama, Luke selamat karena ia tidur dengan lilin di sampingnya. Sedangkan Rosemary, ia bisa selamat karena ia menyalakan korek api ketika ia hendak udud. Dan James selamat karena ia berada di bar ketika listrik padam. Di tengah perbincangan di antara mereka, tiba-tiba lampu di bar berkedip-kedip sendiri. Di sini, para bayangan pun mulai menghampiri mereka. Tapi untungnya, lampu dengan cepat menyala kembali seperti biasa. Mereka semua pun mencari penyebab kenapa lampu di bar bisa kedap-kedip. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa generator yang ada di bar itu sudah hampir mati. Luke kemudian memerintahkan kepada yang lain untuk mematikan lampu yang tidak berguna agar menghemat listrik. Lalu Paul memberitahu walau bagaimanapun generator ini akan hanya bertahan beberapa jam ke depan. Dan setelah itu akan mati. Luke kemudian ingat bahwa ada truk yang masih berfungsi tetapi akinya sudah sekarat dan letaknya pun hanya beberapa blok dari sana. Jadi ia berencana untuk mengambil truk tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke bar, lalu menyambungkan akinya ke generator dan mengisi ulang aki truk supaya mereka bisa kabur ke Chicago, kota yang menurut Luke adalah kota yang aman. Di sini tiba-tiba Paul terjatuh dan butuh istirahat. Nah, awalnya Luke hendak meminta Paul untuk membantunya. Tapi melihat kondisi Paul yang sedang kesakitan, akhirnya Luke pun meminta Mary untuk membantunya. Sementara Luke dan Mary pergi, James ditugaskan untuk menjaga Paul. Di sini ketegangan pun dimulai. Ketika Paul sedang beristirahat dan James sedang di kamar mandi, lampu-lampu di bar tiba-tiba mati selama beberapa detik. Ketika lampu menyala kembali, Paul menemukan bahwa dirinya masih hidup. Ia kemudian memanggil-manggil nama James tetapi tidak ada jawaban. Paul pun akhirnya pergi ke kamar mandi tetapi ternyata James tidak ada. Lalu sebuah pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di dalam pintu ini terdapat lorong yang sangat panjang, di mana di ujungnya terdapat pintu lain. Di sini Paul pun mendengar suara James dari balik pintu tersebut. Mengira James ada di sana, Paul pun berjalan menyusuri lorong dan membuka pintunya. Dan ternyata di balik pintu tersebut cuma ada tembok. Di sini lampu lorong kemudian padam satu persatu. Dan sosok bayangan pun mulai menghampiri Paul. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Paul pun pasrah dan dimakan bayangan. Lalu adegan pun berpindah kepada James yang berada di kamar mandi, yang ternyata ia masih hidup. Ia kemudian pergi ke tempat Paul berada sebelumnya. Tapi di sini James hanya menemukan pakaiannya Paul saja, yang artinya berarti Paul sudah dimakan oleh bayangan. Ini semua menjelaskan bahwa para bayangan itu juga bisa memanipulasi pikiran kita seperti Genjutsu Itachi. Lalu adegan pun berpindah lagi kepada Luke dan juga Mary yang berhasil menemukan truk yang Luke maksud. Tapi sesaat setelah menemukan truk itu, tiba-tiba senter mereka mati. Lalu para bayangan pun mulai menghampiri mereka berdua. Tetapi kemudian ada seorang anak kecil yang menyinari mereka dengan senter. Lalu Luke mengejar anak tersebut dengan maksud hendak menolongnya. Tetapi anak itu malah kabur. Lalu Rosemary pun menyalakan lampu mobil untuk menyinari mereka berdua. Merasa cahaya yang menyinari mereka masih kurang terang, akhirnya Luke pun membuat obor dari bahan seadanya. Tapi sayangnya mereka tidak bawa korek api untuk nyalahin obornya. Rosemary yang masih memiliki light stick mengajak Luke untuk mencari korek di rumah sakit. Yang mana rumah sakit ini adalah tempat bayinya hilang. Di dalam rumah sakit, mereka berhasil menemukan korek api dan menyalakan obor. Lalu Rosemary pun mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah sakit. Ia lalu menjatuhkan lightsticknya dan mencari suara asal bayi tersebut. Kemudian Luke mengejarnya tetapi sudah terlambat. Lalu Rosemary berjalan menuju kereta dorong bayi yang berada di bawah lampu jalanan. Setelah menyadari tidak ada apa-apa di dalam kereta dorong bayi tersebut, lampu tiba-tiba mati dan Rosemary pun menghilang. Luke kemudian melihat bayangan Rosemary di tembok. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang telah ditangkap oleh bayangan akan menjadi bayangan juga. Lalu Luke mendorong truk tersebut sendirian sampai ke bar. Dengan bantuan James, akhirnya Luke berhasil menyambungkan aki ke generator. Dan akhirnya truk pun menyala. Di tengah perjalanan mereka harus berhenti karena ada mobil yang menghalangi jalan mereka. Dan Luke pun berniat untuk turun dari mobil itu untuk mendorong mobil yang ada di depan mereka.
Sebelum turun, Luke memerintahkan kepada James untuk terus menginjak pedal gas, karena kalau tidak diinjak, maka truk pun akan mati. Di saat Luke sedang mendorong mobil, James melihat ada cahaya di sebuah gereja, yang mana itu adalah gereja tempat ibunya berada. Ia kemudian turun dari truk dan pergi ke gereja. Untungnya Luke dengan cepat menginjakkan kakinya di pedal gas, jadinya truk nggak mati. Di dalam gereja, James melihat lingkaran lilin menyala dan beberapa pakaian di tengahnya. Lalu James memanggil-manggil nama ibunya, tetapi tidak ada jawaban. Ia kemudian mendengar suara ibunya dari kegelapan dan menyuruhnya untuk ikut masuk ke dalam kegelapan. Di sini James menolak perintah ibunya tersebut. Lalu seketika lilin di sekitarnya mulai padam satu persatu dan para bayangan mulai mendekatinya. Luke kemudian menabrakkan truknya ke gereja yang pada akhirnya membuat para bayangan itu pergi. Ia pun mencoba menghampiri James secepat mungkin. Tapi karena tidak ada yang menginjak pedal gas, akhirnya lampu mobil pun mati. Saat sedang berlari ke arah James, Luke keburu ketangkep sama bayangan dan kemudian menghilang tiba-tiba. James yang ketakutan tetap berada di tengah lingkaran lilin yang menyala sampai para bayangan pergi. Lalu pagi pun tiba, matahari pun terbit dan James pun terbangun. Lalu ada seorang anak perempuan yang menghampirinya. Anak perempuan ini adalah anak yang sebelumnya menyelamatkan Luke dan juga Mary. Anak perempuan ini lalu memperkenalkan dirinya dan namanya adalah Brianna. Dan ternyata lingkaran lilin itu adalah tempat tidur anak ini. Setelah berbincang-bincang sebentar, mereka pun pergi keluar dan melihat seorang kuda yang sedang memakan apel. Di adegan ini juga kita bisa tahu bahwa para bayangan tidak memakan para hewan. Dengan persediaan cahaya yang mereka punya, mereka pun menaiki kuda tersebut dan pergi ke Chicago. Lalu film pun selesai.